Renungan Minggu Biasa ke-34. Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Allah memberikan dirinya untuk semua orang. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yeskiel, bab 14 ayat 11-12, ayat 15-17. Dan bacaan kedua dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, bab 15 ayat 20-26a, ayat 28. Dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 25 ayat 31-46. Saudara-saudariku terkasih, seorang pemimpin harus siap untuk membaktikan hidupnya demi melayani rakyat atau umatnya, karena rakyat atau umatnya yang memilih dan mempercayakan tugas itu kepadanya. Di pundaknya masyarakat atau umat meletakkan harapan akan kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sayangnya, fakta berbicara lain. Para pemimpin malah paling sering membuat rakyat atau umatnya mengelus dada dan menarik nafas dalam-dalam. Yang diperjuangkan bukan kepentingan bersama, kepentingan rakyat, tetapi pribadi dan keluarganya. Dia tidak menjadi pemimpin yang diharapkan. Saudara-saudariku terkasih, 3 bacaan yang direnungkan dalam hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, berbicara tentang Allah memberi dirinya untuk semua orang. Nabi Yeskiel menyerukan kepada bangsa Israel untuk yakin bahwa Allah mencintai mereka dan akan menjadi gembala bagi mereka di mana saja mereka berada dan dalam situasi apa saja. Aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya. Aku sendiri yang akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Pernyataan Allah ini mengungkapkan dirinya sebagai gembala yang baik, gembala yang bertanggung jawab dan memberikan dirinya untuk domba-dombanya. Saudara-saudariku terkasih, Santo Paulus kepada jemaat Korintus menegaskan bahwa Kristus sendiri akan menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, supaya Allah Bapa menjadi segalanya bagi semua orang. Penegasan Paulus ini mau membuktikan bahwa Kristus telah menyerahkan dirinya seutuhnya kepada Tuhan atas segala-galanya melalui kematian dan kebangkitannya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Pemerintahan Kristus akan diganti dengan kerajaan Allah Bapa. Dalam kerajaan inilah Allah akan menjadi semua di dalam semua, atau Allah menjadi segalanya dalam semua orang. Saudara-saudariku terkasih, Santo Matius menampilkan pernyataan Yesus kepada murid-muridnya bahwa apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Dan semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka. Yang baik akan ditempatkan di sebelah kanannya, dan yang jahat akan ditempatkan di sebelah kirinya. Pemisahan ini terjadi karena sikap dan tindakan mereka. Maka tegas Dia mengatakan, "Karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Di sini Yesus menampilkan suasana penghakiman yang terakhir. Salah satu kriteria yang digunakan Yesus untuk menentukan kebahagiaan dalam akhir zaman adalah sikap dan tindakan manusia terhadap saudara-saudarinya,
teristimewa mereka yang paling miskin dan menderita. Di samping itu juga ungkapan di atas menunjukkan bahwa Yesus Kristus sesungguhnya Raja yang memerintah umatnya. Ia tidak akan meninggalkan mereka, ia selalu berada bersama mereka, teristimewa hadir dalam diri mereka yang sakit dan menderita. Saudara-saudariku terkasih, pesta Kristus Raja mengajar kita untuk menjadi gembala yang baik bagi keluarga dan sesama kita. Pesta ini juga mengajak kita untuk menyerahkan diri secara utuh kepada Tuhan dan sesama, seperti Kristus sendiri. Pesta Kristus Raja mengajar kita untuk melayani Kristus dalam sesama kita yang sangat menderita, sakit, dan berkekurangan. Jangan menunda untuk menjadi gembala yang baik dan menyerahkan diri secara utuh untuk Allah dan sesama pada saat terakhir. Pengadilan terakhir sudah dimulai saat ini. Kita diadili hanya atas dasar cinta kasih kita. Yang mencintai dengan ikhlas hati akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Yang tidak mencintai dengan ikhlas hati, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Allah memberi dirinya untuk semua orang. Semoga kita juga tidak takut untuk memberi diri bagi Allah dan sesama kita. Amin.